Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta Zoom Ba'da Subuh Al-Hasani rahimakumullah. Sampailah kita kepada acara inti, yaitu uraian ayat baik makna maupun gramatikalnya dengan metode Al-Hasani. Pada pagi hari ini akan dibahas Quran Surat Al-Anfal ayat 63 dan 64 yang akan disampaikan oleh Buya Hasrizal Ahsani yang akan didampingi oleh Ibu Sasra Ermita dan Ibu Erna Justi dari kelas Patona 14. Kita sapa Buya Hasrizal dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu malaretina dan Bapak Ibu semuanya. Doa tulus tak henti-hentinya kami Amin. mohonkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Buya Hasrizal Dan serta kita seluruh anggota semuanya. Al-Hasani selalu sehat dan berbahagia bersama Amin. keluarga tercinta. Selanjutnya saya akan menyapa pendamping Buya. Assalamualaikum Ibu Sasra Ermita dan Ibu Erna Justi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terlihat sudah siap ya Ibu-ibu. Insya Allah. Semoga Allah meridhoi sehingga ibu berdua bisa menguraikan ayat Al-Quran dengan tenang dan lancar. Selanjutnya kami persilakan kepada Buya Hasrizal dan pendamping untuk memulai. Syukran Bu Mala. Afwan, Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur. Semoga semua aktivitas kita bernilai ibadah di mata Allah. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Tentunya kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, dan bersama beliau kita memasuki surganya Allah. Tentu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-Anfal ayat ke-63 dan 64 bersama Bu Sasra Ermita dan Ibu Erna Justi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Sasra Ermita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ibu di mana posisi ini Bu? Di Moropane Solo ya. Oh, gimana kondisinya? Nggak apa ya? Aman? Aman, alhamdulillah. Tapi Ya. hujan dari kemarin, Oh, masih hujan. tinggian daerahnya ya. Kalau Moropane, Cukup tempat tinggi ya. saya biasanya banjir. Oh, Tapi alhamdulillah kemarin secara enggak. aman ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Ibu yang ngajak ke sini siapa Bu Sastra? Waktu itu ada link disampaikan oleh teman MGMP, si Suraspi, guru SMA Negeri 1 Singkara.
Siapa? Zurasfi. Oh, Dia yang berikan link di MGMP. oh iya, Nah, Bu ya. Zuraspi ya. Iya. Alhamdulillah. Ibu sekarang, sebenarnya udah berapa kali masuk Ibu ya? Pas masuk, habis itu rest area, masuk lagi gitu ya. Iya, iya. Mudah-mudahan sekarang istiqamah ya, Bu. Insya Allah. Oke, baik. Kalau Ibu Erna Justri dulu siapa yang ngajak, Bu? Pak Herman, Bu ya. Oh, teman sama Pak Herman di mana itu? Di grup? Iya, di grup ini, grup Mage Batilawah. Mage, Oh, gitu. Mage Batilawah. Oke. Ibu sekarang berdua ada di kelas Foton 14 ya, bersama Iya, Pak Bu ya. Master Jasmen, Pak Yayan, dan almarhumah Bu Nelwati. Semoga beliau Allah berikan cucukan rahmat di kuburnya ya. Baik, Al-Anfal 63 sudah siap. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Bu. Iya, Bu ya. Terima kasih, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya yang luar biasa segala kebaikan menjadi sempurna. Dan dengan izin dan rahmatnya pula pada pagi ini kita dapat hadir di kajian Ba'da subuh ini sebagai salah satu upaya kita untuk memperoleh ridho dan kasih sayangnya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk umat beliau yang senantiasa berpegang teguh kepada warisan yang telah beliau tinggalkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Yang kami hormati Buya Rizal Al-Hasani, seluruh tim Akademi Al-Quran Al-Hasani, Bapak-bapak dan ibu-ibu pembimbing, seluruh sahabat kelas Fatonah 14 online, serta peserta Zoom kajian Ba'da subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Buya Rizal Al-Hasani, founder Akademi Al-Quran Al-Hasani, sekaligus penyusun metode gramatikal Al-Hasani. Atas segala ilmu yang beliau berikan, ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat, yang membantu kita lebih mengenal pegangan hidup kita, yaitu Al-Quranul Karim. Semoga semua kebaikan yang telah Buya berikan menjadi amal jariah yang tiada putus-putusnya sampai hari akhirat kelak. Dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kesempatan yang luas kepada Buya untuk terus mengajarkan ilmu dan memberikan manfaat kepada kita semua. Dan semoga Buya dan keluarga senantiasa dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kita semua. Amin, Allahumma amin. Kami juga ingin mengucapkan
terima kasih kepada Bapak Hadril Busuddin yang telah berkenan hadir untuk berdiskusi membahas ayat Al-Anfal ayat 63 dan 64 ini. Semoga diskusi kita nanti bisa menambah ilmu dan kedekatan kepada Al-Quran. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap tim Akademi Al-Quran Al-Hasani yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya, sehingga pada pagi ini kita dapat menghadiri kajian ba'da subuh ini tanpa halangan sedikit pun. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para guru pembimbing di kelas Fatonah 14 online, kepada Pak Master, Pak Yayan, serta Bu Nel rahimahullah, atas segala keikhlasan dan kesabaran dan kesungguhannya dalam membimbing kami. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang sebaik-baiknya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat sekaligus senior kami, terutama teman diskusi dan yang seru, lawan debat yang tangguh, yaitu Bapak Erman MZ. Beliau adalah orang yang mengenalkan kami dengan Al-Hasani. Dan beliau begitu gigihnya membimbing kami. Terima kasih Pak Erman. Juga kepada sahabat kami, Bapak Zainuddin Fatriza, atas bantuan beliau dalam membuatkan dan menampilkan PPT ini. Dan teristimewa ucapan terima kasih kepada saudara kami tercinta, para pemburu ilmu, para pejuang bahasa Al-Quran, kelas Fatonah 14 online. Terima kasih atas supportnya dan kerjasama dan kekompakannya. Kita telah melalui hari-hari yang sangat menyenangkan dan penuh dinamika bersama. Semoga persahabatan dan persaudaraan yang telah terjalin ini tidak hanya di dunia, tapi berlanjut sampai akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan hadirat beserta kajian ba'da subuh ini. Semoga majelis ilmu ini senantiasa dalam rahmat Allah dan berkahnya. Amin, Allahumma amin. Baiklah, Bapak dan Ibu semua, sekarang kita masuk kepada pengurai ayat Al-Quran, Surah Al-Anfal, ayat 63 yang akan disampaikan oleh Ibu Sastra Ermita, dan nanti 64 yang disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Ibu Erna Justi. Silakan Ibu Sastra Ermita. Terima kasih Ibu Erna Justi. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uraian secara gramatikal Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 63 dan 64 dengan metode Al-Hasani yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, pendamping saya Sastra Ermita, dan Ibu Erna Justi dari kelas Fatonah 14, 20 Jumadil Akhir 1447. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 63 terdiri dari 3 bagian dengan 21 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1-3. Bagian kedua, penggalan 4-17. Bagian ketiga, penggalan 18-21.
Baiklah, Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 63 ini terdiri dari 3 bagian dan 21 penggalan. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, allafa. Penggalan ketiga, baina qulubihim. Penggalan keempat, law. Penggalan kelima, anfaqta. Penggalan keenam, ma. Penggalan ketujuh, fi. Penggalan kedelapan, al-ardi. Penggalan ke-9, jami'an. Penggalan ke-10, ma. Penggalan ke-11, allafta. Penggalan ke-12, baina qulubihim. Penggalan ke-13, wa. Penggalan ke-14, walakinna. Penggalan ke-15, Allah. Penggalan ke-16, allafa. Penggalan ke-17, bainahum. Penggalan ke-18, inna. Penggalan ke-19, hu. Penggalan ke-20, azizun. Dan penggalan terakhir ke-21, hakimun. Dalam ayat ini terdapat kalimat bersyarat, yaitu lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Lau adalah huruf syarat. Kalimat syaratnya anfaqta ma fil ardi jami'an. Dan kalimat jawab syaratnya ma allafta baina qulubihim. Uraian surah Al-Anfal ayat 63 bagian pertama. Penggalan pertama, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, allafa. Bentuknya kata kerja lampau dengan ciri patah di akhir kata. Pelakunya huwa. Akar kata alifa. Ola fa'ala. Terdapat di kamus Munawir halaman 34 yang artinya dia telah mempersatukan. Penggalan ketiga, baina qulubihim. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata majemuknya, kata benda pertama dan kata benda kedua, baina qulubi, tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata benda kedua, qulubi, berharokat kasrah. Dan kata ketiga adalah kata ganti. Kata benda pertama, baina. Bentuknya kata benda khusus objek.
Ciri objeknya fathah. Akar katanya bayana dibaca bana. Di sini terdapat kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda fa'la. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 75, artinya antara. Kata benda kedua, kulubi. Bentuknya kata benda kata kerja jamak. Aslinya kuluban. Karena ber-KBM menjadi kulubi. Ciri kata bendanya bertanwin. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar kata kolaba. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggalnya kolbun. Pola kata benda tunggal fa'lun. Pola kata benda jamaknya fu'ulan. Artinya terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 353, hati. Dan kata ketiga adalah him. Bentuknya kata ganti, artinya mereka. Arti kata benda majemuk baina qulubihim, antara hati mereka. Arti surah Al-Anfal ayat 63 bagian pertama, wa allafa baina qulubihim, dan dia telah mempersatukan antara hati mereka. Selanjutnya uraian surah Al-Anfal ayat 63 bagian kedua, penggalan keempat. Lau. Bentuknya huruf bermakna yang sekaligus sebagai huruf syarat. Artinya terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 405. Jikalau. Penggalan kelima, anfakta. Bentuknya kata kerja lampau dengan ciri ta di akhir kata. Pelakunya anta, akar katanya nafaqo, polanya af'ala, terdapat di Kamus Mahmud Yunus 463, artinya engkau telah menafkahkan. Penggalan keenam, ma. Bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Dan penggalan ketujuh, fi. Bentuknya huruf jar, artinya di dalam. Penggalan kedelapan, al-ardi. Bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Diciri dengan huruf jar sebelumnya dan alif lam. Akar katanya arodo. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Artinya terdapat di Kamus Munawir halaman 18, yaitu bumi. Penggalan ke-9, jami'a. Bentuknya kata benda superlatif dengan ciri kata bendanya bertanwin. Ciri superlatifnya sesuai pola. Akar katanya jama'a. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Artinya terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 91, semuanya. Selanjutnya, penggalan ke-10, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-11, al-lafta.
bentuknya kata kerja lampau dengan ciri ta di akhir kata. Pelakunya anta, akar kata alifa, polanya fa'ala. Terdapat di kamus Munawir halaman 34, yaitu engkau telah mempersatukan. Dan penggalan ke-12, baina qulubihim. Bentuknya kata benda majemuk. Dengan ciri kata majemuknya, kata benda pertama dan kata benda kedua, baina qulubi, tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata benda keduanya berharokat kasrah. Kata ketiga adalah kata ganti. Kata benda pertama, baina. Bentuknya kata benda khusus objek. Ciri objeknya fathah. Akar katanya bayana, dibaca bana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda fa'la. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 75, artinya antara. Kata benda kedua, qulubi. Bentuknya kata benda kata kerja jamak. Aslinya quluban, karena ber-KBM menjadi qulubi. Ciri kata bendanya bertanwin. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya qolaba. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggalnya qalbun. Pola kata benda tunggalnya fa'lun. Pola kata benda jamaknya fu'ulan. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 353, artinya hati. Dan kata ketiga, him, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Arti kata benda majemuk, baina qulubihim, antara hati mereka. Selanjutnya, penggalan ke-13, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-14, lakinna. Bentuknya huruf bermakna yang berfungsi memfathahkan subjek, artinya tetapi. Penggalan ke-15, Allah berfungsi sebagai subjek, artinya aslinya Allahu, karena ada lakinna di sebelumnya berubah menjadi Allah, artinya Allah. Penggalan ke-16, allafa. Bentuknya kata kerja lampau. Cirinya fathah di akhir. Pelaku huwa. Akar kata alifa. Polanya fa'ala. Terdapat di kamus Munawir halaman 34, dia telah mempersatukan. Dan penggalan ke-17, bainahum. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata majemuknya tidak ada alif, lam, dan tanwin. Dan kata kedua adalah kata ganti. Kata benda pertama, baina. Bentuknya kata benda khusus objek. Akar katanya bayana, dibaca bana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif, artinya antara. Dan kata kedua
hum, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Arti kata benda majmu' bainahum, antara mereka. Arti surah Al-Anfal ayat 63 bagian kedua, Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Jika engkau menafkahkan apa yang di dalam bumi semuanya, niscaya engkau tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan antara mereka. Uraian surah Al-Anfal ayat 63 bagian ketiga. Penggalan ke-18, Inna. Inna memfathahkan subjek dan mendomahkan penjelasnya, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-19, hu. Bentuknya kata ganti subjek, artinya dia. Penggalan ke-20, azizun. Bentuknya kata benda superlatif, penjelas dari hu. Cirinya, ciri kata bendanya bertanwin. Ciri superlatifnya sesuai pola. Akar kata azaza dibaca azza. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'ilun. Artinya terdapat di Kamus Mahmud Yunus 264, Maha Perkasa. Dan penggalan terakhir, penggalan ke-21, hakimun. Bentuknya kata benda superlatif, penjelas dari hu. Ciri kata bendanya bertanwin. Ciri superlatifnya sesuai pola. Akar katanya hakama, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Artinya terdapat di Kamus Munawir halaman 286, Maha Bijaksana. Arti surah Al-Anfal ayat 63 bagian ketiga, Innahu azizun hakim. Sesungguhnya dia maha perkasa, lagi maha bijaksana. Arti keseluruhan dari surah Al-Anfal ayat 63, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Innahu azizun hakim. Dan dia telah mempersatukan hati mereka. Dan dia telah mempersatukan hati mereka. Jikalau engkau menafkahkan apa yang ada di dalam bumi semuanya, niscaya engkau tidak akan dapat mempersatukan hati mereka. Dan akan tetapi Allah mempersatukan antara mereka. Sesungguhnya dia maha perkasa, lagi maha bijaksana. Shadaqallahul azim. Untuk selanjutnya, uraian surah Al-Anfal ayat 64 akan disampaikan oleh Ibu Erna Justi.
Silakan Ibu Erna. Ya, terima kasih Bu Sasra. Urayan Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 64 terdiri dari satu bagian dengan 11 penggalan. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 64 terdiri dari 11 penggalan. Penggalan pertama, ya. Penggalan kedua, ayyuha. Penggalan ketiga, an-nabiyyu. Penggalan keempat, hasbuka. Penggalan kelima, Allahu. Penggalan keenam, wa. Penggalan ketujuh, mani. Penggalan kedelapan, ittaba'a. Penggalan ke-9, ka. Penggalan ke-10, mina. Penggalan ke-11, al-mu'minina. Uraian Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 64. Penggalan pertama, ya. Bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan kedua, ayyuha. Bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan ketiga, an-nabiyyu. Bentuknya kata benda pelaku aktif tunggal. Ciri kata benda diawali alif lam. Ciri pelaku aktif sesuai pola. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata naba'a. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'ilun. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 436 akar kata dan halaman 437 kata yang dicari. Artinya nabi. Penggalan keempat, hasbuka. Bentuknya kata benda majmu. Ciri kata benda majmu, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, kata ganti. Kata benda pertama, hasbu. Kata benda, kata kerja tunggal. Aslinya hasbun. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata hasiba. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Terdapat di kamus Munawir halaman 261, artinya cukup bagi. Penggalan kelima, Allahu. Bentuknya subjek, artinya Allah. Arti kata benda majmu, hasbuka, cukup bagi engkau.
Penggalan keenam, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ketujuh, mani. Bentuknya huruf bermakna, aslinya man. Menjadi mani karena sesudahnya ada tasdid. Artinya orang yang. Penggalan ke-8, ittaba'a. Bentuknya kata kerja lampau. Cirinya fathah di akhir. Pelaku huwa, akar kata tabi'a, pola ifta'ala, terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 76. Artinya dia telah mengikuti. Penggalan ke-9, ka. Bentuknya kata ganti objek. Artinya engkau. Penggalan ke-10, mina. Bentuknya huruf jar. Aslinya min. Menjadi mina karena alif lam sesudahnya. Artinya dari. Penggalan ke-11, al-mu'minina. Bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata benda didahului huruf jar, alif lam, dan mu. Ciri pelaku aktif mu. Dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri jamak ya sukunna. Akar kata amina, pola kata kerja af'ala, kata benda tunggal mu'minun, pola kata benda tunggal muf'ilun, pola kata benda jamak muf'ilina. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 49. Artinya orang-orang yang beriman. Arti Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi Muhammad, Allah cukup menjadi pelindung bagi engkau dan bagi orang-orang mukmin yang mengikuti engkau. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaqallahul azim. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Sastra Ernita dan Bani Yusi sudah memegang 63, 64 surat hafal dengan mumtaz. Bu Sastra, setelah mulai ayat, ini yang pertama Bu Sastra ya. Iya Bu ya, yang pertama ya. Setelah mulai ayat, apa yang Ibu Sastra rasakan ini? Oh, ada rasa senangnya Bu ya, rasa bahagianya. Alhamdulillah. Karena sudah Nggak pernah bayangin ya Bu Sastra ya. tidak pernah Bu ya. Bu Sastra dulu kerja waktu aktif atau gimana? Sebagai guru di Morapaneh Bu ya, Guru apa tuh? guru bahasa Inggris di SMA. Oh, bahasa Inggris. Ada nggak ilmu bahasa Inggris bisa membantu dalam memahami Al-Quran? Sangat membantu Bu ya dengan pola-pola. Ya. Bahasa Inggris nggak ada pola, tapi mungkin ada beberapa kata yang Ya. misalnya seperti KBPA ya. Bahasa Inggris juga ada KBPA kan.
Tambah ER itu kan driver ya. Nah, itu Iya, membantu nanti oh bahasa Inggrisnya begini, akurannya begini ya. iya, iya. Mudah-mudahan istiqamah Bu Sastra ya. Amin. Amin. Robbal alamin. Ya, Bu Kalau Bu ya. Erna Justi, apa yang terasa di Bu Erna? Alhamdulillah, lega Ustaz. Iya. Lega Bu ya. Kalau background Bu Erna Justi apa ini? Background ini Fatona 14 Bu ya. Enggak, latar Maksudnya belakang background ya, bukan nah, Oh, kehidupan pendidikannya, bukan. oh, pendidikan. aduh Iya ya ya benar, ya. Fatana Ah, 14 nggak salah itu. Iya, iya. ini Bu ya, dulu jualan Bu ya, Eh, dagang. kuliah, enggak maksudnya pendidikannya Enggak Bu ya. sampai di mana? Sampai pendidikannya sampai Eh, ya dulu ya sampai ini aja Bu ya, sampai cuman sampai SD Bu ya. oh gitu. Tapi bisa memahami ya. Insya Allah Itu Bu sebuah ya. bukti bahwa Insya Allah. pendidikan apa namanya tidak pengaruh besar, penting keinginan. Dalam Iya Bu. pilar 5 pilar kita tuh nggak ada pendidikannya ada adalah ikhlas, taubat, nggak ada pendidikan kan, Iya. hajat yang kuat, yakin akurat mudah dan istiqomah. Nggak boleh, nggak memerlukan pendidikan tinggi kan, biaya apapun Iya. bisa ya Bu ya. Makasih Iya Bu Bu. Sastra, Bu Ermita dan Bu Najusi yang sudah Sama-sama, Bu ya, ya. Iya, dan sama-sama Bu ya. ya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-Anfal ayat 63 dan 64 yang sudah dibawakan oleh eh, Ibu Sastra Ermita dan Bu Najusi dengan mumtaz. Karena banyaknya cukup panjang, kami tidak mengulang lagi. Kami cukupkan uraian yang disampaikan oleh Bu Sastra dan Bu Erna. Namun karena sama-sama belajar, mungkin ada yang salah urai, salah ucap, salah kata atau yang tertinggal. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu semata-mata adalah nikmat Allah yang besar kepada kita semuanya. Walaupun yang kita pahami hanya satu huruf, tetapi yakinlah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saat kita membahas Al-Qur'an ini, yang penting Allah ridha kepada kita semuanya. Baik, kami kembalikan ke Bu Malaratina sebagai moderator untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Malaratina. Baik, Pak Bu ya. Demikian uraian Al-Quran, Surat Al-Anfal ayat 63 dan 64. Berikut penjelasannya. Syukron Bu ya. Sama-sama.